Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Kalam Ramadan, pada hari ini saya mendapatkan sebuah masukan dan juga pertanyaan sekaligus pertanyaan mengenai apa yang harus dihadapi oleh kita sebagai bangsa menghadapi kontestasi politik. Nah, karena ini masih kita sedang berpuasa, saya ingin mengaitkannya juga dengan ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah peribadahan yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tidak terkecuali. Tidak pejabat, tidak rakyat, tidak kaya, tidak miskin, tidak orang hidup di kota, juga tidak di desa. Ketika dia mengatakan saya Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kewajiban puasa tersebut itu tiba kepada dirinya. Nah, karena ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh umat Muslim, maka tentu menjadi sama nilainya. Pertama, sama itu apa? Sama setiap umat Islam kewajibannya. Yang kedua, kadar penilaiannya juga sama, bahwa Allah telah memberikan sebuah batasan, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa ini untukku dan hanya aku yang akan memberikan nilai, bahwa tidak ada kemudian orang yang bisa menilainya kadar dari orang tersebut berpuasa. Maka sejatinya harus terjadi persatuan yang kokoh untuk umat Islam dengan puasa ini. Tidak ada lagi pandangan negatif, karena tidak ada perbedaan. Puasanya dimulai dari sejak mereka keluarnya fajar sampai kepada terbenamnya matahari. Di seluruh dunia juga sama, begitu. Tidak ada perbedaan. Di waktu siang dilarang makan dan minum, sama semuanya. Artinya ada nilai kesamaan antara satu dengan yang lainnya kepada orang yang melaksanakan puasa. Nah, dari sini kita harus mempelajari bahwa persatuan itu adalah indah. Walaupun tentu ada perbedaan. Waktu Arab dengan waktu di Indonesia, Asia tentu berbeda. Kita 4 jam lebih awal daripada mereka. Nah, itu perbedaannya pasti ada. Artinya kontestasi politik ini adalah merupakan bagian daripada kesepakatan kita hidup berbangsa. Tentu ada perbedaan. Siapa akan memilih siapa? Kelompok mana akan memilih siapa? Itu merupakan sebuah keniscayaan daripada demokrasi yang dipilih sebagai jalan kehidupan berbangsa kita. Sehingga agama pun telah mengajarkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan kemudian bercerai-berai. Dilarang kita kemudian bercerai-berai. Yang tidak dilarang itu berbeda. Allah telah menciptakan perbedaan ini lita'arufu, untuk saling mengenal, untuk saling merangkul, untuk saling menyayangi, untuk saling kemudian memberi nilai manfaat. Bukanlah kemudian perbedaan dijadikan sebagai alasan untuk kita saling berpecah satu dengan yang lainnya. Mungkin nanti di 2024 kita akan berbeda pilihan presiden, kita pula akan berbeda pilihan partai politik, tidak ada masalah. Karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan demokrasi yang kita pilih sebagai salah satu jalur kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yang tidak boleh saling menghina satu dengan yang lainnya, saling merendahkan satu dengan yang lainnya, apalagi sampai terbelah bangsa ini, pecah menjadi berkeping-keping, kelompok yang memilih A dan kelompok yang memilih B, seolah-olah mereka yang paling benar. Ingat, pemimpin itu sudah ditentukan sejatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam episode sebelumnya, sabar itu ada sabar yang ketiga, sabar akan segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun pahit untuk kita. Nah, oleh sebab itu, ketika si A menang, si B kalah, si C juga kalah,
atau partai politik A yang menang, partai politik yang lainnya kalah, karena memang yang menang itu hanya satu, maka janganlah dijadikan alasan untuk kita berpecah belah sebagai bangsa. Kita telah dijadikan satu kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, dengan falsafah hidup kita adalah Pancasila sebagai perekat, alat perekat bangsa kita. Yang berbeda agama, yang berbeda suku, yang berbeda bahasa direkatkan dengan Pancasila. Semuanya menjadi saling menghargai satu dengan yang lainnya. Pancasila hampir sama seperti Piagam Madinah yang merekatkan perbedaan-perbedaan di zaman Rasulullah pada saat itu. Maka jadikanlah puasa yang kita pandang momentumnya ada nilai kesamaan, kewajiban yang sama pada seluruh umat Islam. Tetapi walaupun ada perbedaan-perbedaan di dalamnya, kita tetap saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kontestasi politik ke depan, jadikanlah sebagai wadah cara kita untuk memilih pemimpin yang terbaik menurut kita, tapi juga kita sadar ada tangan kekuasaan Allah yang akan menentukan siapa yang akan memimpin bangsa ini. Terima itu semuanya sebagai konsekuensi bahwa kita sebagai makhluk yang diberikan keputusan oleh Allah. Ingat, iman kepada qada dan qadar adalah bagian daripada rukun iman. Sahabat Kalam Ramadan dan seluruh penduduk bangsa Indonesia, mari kita bersatu. Perbedaan jangan dijadikan tempat untuk kita berpecah satu dengan yang lainnya. Bersatu itu adalah merupakan cara kita untuk menguatkan dan mengokohkan bangsa, dan bangsa yang kuat akan menjadikan negara ini menjadi kokoh sebagai satu kesatuan. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.